Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru yang datang dari DPR RI terkait dengan peralihan status P3K menjadi PNS, yaitu apakah P3K berpeluang menjadi PNS? DPR buka sinyal perubahan status ASN. Ini catatan penting soal keadilan honorer. Supaya lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K tahun 2026. Nah, sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Perdebatan soal masa depan status aparatur sipil negara kembali menghangat di parlemen. Di tengah tuntutan keadilan bagi jutaan tenaga honorer, wacana pemerintah membuka peluang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dinilai sebagai sinyal perubahan arah kebijakan kepegawaian nasional. Namun, gagasan ini tidak berdiri sendiri karena ia menuntut perencanaan matang agar tidak menimbulkan ketimpangan baru di tubuh ASN. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Bonang, maksudnya Banong, menyampaikan bahwa gagasan tersebut pada dasarnya patut diapresiasi. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya fokus pemerintah saat ini untuk menuntaskan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K secara menyeluruh, termasuk mereka yang berstatus paruh waktu. Gagasannya bagus dan patut didukung, tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh tenaga honorer mendapatkan perlakuan yang setara, sehingga proses transisi ini benar-benar adil bagi semua, kata Bahtra usai mengikuti rapat paripurna pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan. Menurutnya, prinsip keadilan harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan perubahan status aparatur sipil negara. Tanpa perencanaan yang matang, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan antar kelompok pegawai di lingkungan pemerintahan. Lebih lanjut, politisi fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan optimisme terhadap arah ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beliau menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dapat menjadi peluang strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal negara, termasuk dalam peningkatan kesejahteraan ASN.
Jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target dan pendapatan negara meningkat, maka ruang kebijakan untuk memperbaiki status dan kesejahteraan ASN termasuk P3K akan semakin terbuka. Dalam konteks ini, penguatan status P3K menjadi ASN tentu bukan hal yang mustahil, ujar beliau. Selain menyoroti isu kepegawaian, Bachtra juga menyinggung pentingnya penguatan lembaga pengawas aparatur sipil negara. Ia menilai Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN memiliki peran strategis sebagai wadah pengaduan ASN yang menghadapi persoalan dalam melaksanaan tugas. Beliau berharap pembahasan rancangan undang-undang ASN ke depan dapat kembali memberikan posisi yang kuat bagi KASN. ASN membutuhkan lembaga pengaduan yang benar-benar efektif dan dipercaya. Harapannya, revisi undang-undang ASN bisa menjawab kebutuhan tersebut, pungkas Bachtra. Dengan semakin menguatnya wacana reformasi ASN, perhatian publik kini tertuju pada langkah konkret pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari DPR RI terkait peralihan status P3K menjadi PNS. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.